Selamat pagi pemirsa, penyusunan perundang-undangan kini tidak ubahnya ibarat permainan sulap. Ketika pembuat undang-undang baik pemerintah maupun DPR sudah berkehendak, maka tidak butuh waktu lama untuk mengegolkannya. Pengesahan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi refleksi sebuah beleit yang dibahas kilat dengan tenggat yang sangat singkat. Inilah editorial Media Indonesia Jumat 20 September 2024 dengan tema Legislasi Kilat Lupakan Mandat. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensio Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Kita buka editorial dengan simsalabim. Oh enggak ya? Beda ya? Itu nanti akan kita bahas legislasi kilat melupakan mandat. Kita berbicara tentang mandat dari masyarakat yang seharusnya dilibatkan partisipasinya ya Bang Gauden ya. Yeah. Namun sebelumnya kita akan membahas beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia kali ini pemirsa. Yang pertama ini adalah kursi menteri bukan ukuran loyalitas. Jadi Partai Nasdem ada pernyataan di situ bahwa tidak usah diprioritaskan. Artinya itu merupakan hak prerogatif presiden. Nah, apa yang harus diperhatikan nanti kan tanggal 20 Oktober akan segera diumumkan kabinet. Apakah tidak mendapatkan jatah menteri itu berarti akan mengurangi loyalitas dari parpol itu atau idealnya seperti apa Bang Gaudens? Ya, itu sebagai sebuah pendidikan politik bagi masyarakat ya, bahwasanya mendukung pemerintahan itu tidak harus diganjar dengan kursi menteri. Mengapa demikian? Karena mestinya siapapun, partai manapun harus menghormati hak prerogatif presiden. Presiden itulah yang bertanggung jawab atas pemerintahan, bukan partai pendukungnya. Dengan demikian, berilah kebebasan kepada presiden untuk menentukan siapa saja yang menjadi pembantunya, yang menjadi menterinya, apakah diambil dari partai politik atau tidak. Biarkanlah presiden itu diberi keleluasan untuk memilih pembantunya. Karena dia yang tahu seperti apa kekuatan pemerintahan ke depannya. Tapi harus realistis ya, karena ada pakar yang menyatakan bahwa harus dilihat keuangannya, jangan sampai anggaran bisa bengkak tapi tidak efektif, begitu. Ya, itu kalau dikaitkan dengan apakah kabinet yang akan datang itu lebih tambun atau tidak dari sekarang. Kalau undang-undang lama itu kan jumlah menteri itu 34. Dengan undang-undang baru itu jumlah menteri itu tidak dibatasi sesuai dengan keinginan presiden, sesuai kebutuhan presiden. Bisa saja 100 orang, kenapa tidak gitu. Kalau memang diklaim memang dibutuhkan untuk efektivitas pemerintahan. Tetapi diingatkan juga oleh para ahli, jangan sampai menimbulkan beban yang berlebihan kepada keuangan negara gitu. Kalau terlalu banyak gitu ya. Apalagi kalau ada menteri, banyak juga wakil dia kan. Iya, betul, ada lebih dari satu. Kalau efektif tidak apa-apa, tapi lagi-lagi partisipasi publik untuk memonitor kinerja menteri juga penting ya, Bang Gaudens ya. Kemudian ini juga saya tidak tahu apakah tidak termonitor atau kelepasan atau gimana, tapi terjadi berulang-ulang soal kebocoran data. Ini dianggap kemarin yang terkini adalah 6 juta data pribadi bocor, bahkan ini datanya tidak main-main. Disebutkan mungkin data Presiden Jokowi, ada Menteri Keuangan dan juga Menkominfo. Diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Saya agak shock ya, data sepenting ini, sevital ini diperjualbelikan. Nah, apakah ini memang karena tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku atau memang sesusah itu menangkap pelaku dengan kejahatan seperti ini? Ya, bahkan ada joke ya, kalau tidak bocor datanya, bukan Indonesia namanya, saking seringnya bocoran data dan saking seringnya pula kesadaran sesaat itu muncul untuk melawan pembajakan data dan juga untuk membenahi terkait dengan data pribadi. Tetapi lagi-lagi tidak pernah selesai persoalannya. Karena itu kalau tidak bocor ya bukan Indonesia namanya. Dan kali ini sangat sangat riskan sesungguhnya, karena data yang dibocorkan itu terkait dengan kewajiban pajak gitu. Dan nama-nama yang dibocorkan itu bukan orang sembarangan ya. Nomor 1 di negeri ini. Presiden juga dibocorkan datanya gitu. Nah, hal-hal seperti ini mestinya meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya perlindungan data. Tetapi di Republik ini sepertinya perlindungan data itu tidak terlalu penting kali ya. Tadi Anda bilang selesai. Maksudnya selesai itu sampai di tahap apa seharusnya follow up-nya, Bang Gaudens?
Ya, sampai tidak ada kebocoran data dan harus ada yang bertanggung jawab atas kebocoran data itu. Sudah ada undang-undang perlindungan data, tetapi tidak pernah tuntas terkait dengan perlindungan data itu. Setiap saat kita terkaget-kaget kalau ada kebocoran data ya. Tetapi setiap saat juga kita selalu berteriak untuk membenahinya. Tetapi tidak pernah terbenahi gitu. Oke, meskipun Pak Jokowi bilang itu juga terjadi di banyak negara, tapi bukan berarti harus disepelekan ya, karena dampaknya kan luas begitu ya Bang Odens Ya ya. betul sekali sih. Kemudian yang ketiga, partisipasi publik sekedar pelengkap. Nah, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini juga. Pengesahan Undang-Undang Watimpres dan Kementerian Negara ini menempatkan publik sebagai bagian yang kurang penting daripada transaksi politik. Hanya butuh sehari, Bang Odens, Ya untuk bukan membahas cuma ini. kalau sehari itu kan satu hari itu 24 jam kan. Tapi pembahasan undang-undang itu kan butuh 3 jam saja sudah selesai kok. Dan itu yang terjadi. Jadi ada 3 undang-undang yang dibahas secara maraton ya. Ya. Yang pertama itu Undang-Undang Kementerian Negara, yang kedua itu Undang-Undang Watimpres, yang ketiga itu Undang-Undang Keimigrasian. Itu dibahas dari tanggal 9 sampai tanggal 11 di bulan September ini. Setiap hari satu undang-undang. Dan dalam sehari itu dibahas selama 3 jam, ya selesai. Jadi prosesnya sebenarnya harus ditekankan sebelumnya, apakah memang benar-benar melibatkan partisipasi publik seperti itu? Ya, mestinya kalau menurut undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi publik. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 juga mewajibkan pembentukan undang-undang itu harus melibatkan partisipasi publik. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan simsalabim selesai gitu. Betul. Ada pernyataan dari Syaiful, saya mengutip Ahmad Baidowi ya. Ini katanya masing-masing fraksi sudah melakukan pelibatan publik, bukan harus anggota balik katanya. Dan juga pemerintah katanya partisipasi publik ini sudah dilakukan saat menyusun daftar inventarisasi masalah. Artinya itu tidak cukup begitu atau perlu dibuktikan? Saya kira basis pernyataannya itu perlu berbasis ketentuan di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi pelibatan publik itu harus dimulai dari pembentukan naskah akademik pada saat undang-undang itu belum dibahas di DPR, pada saat pembahasan, dan juga setelah dibahas gitu. Itu juga yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020, pelibatan publik yang bermakna. Jadi ada kata maknanya di sana, meaningful gitu. Bukan cuman formalitas administratif checklist, bukan ya, tapi Ya, memang benar bermakna itu tadi. Kalau yang terjadi sekarang ya seperti itu. Sayang sekali, dan bahkan dikatakan oleh sejumlah pengamat begitu, mengabaikan partisipasi publik sudah jadi kebiasaan dalam 10 tahun terakhir. Ini sayang sekali ya Bang Godens ya. Nah, oleh karena itu, mengapa akhirnya muncul legislasi yang kilat dianggap melupakan mandat dari masyarakat? Nah, kenapa media Indonesia hari ini khusus menyorot masalah ini Bang Godens? Menyoroti itu karena kita tahu ya, ada 2 hal di dalam undang-undang itu, ada persoalan kepatuhan atau ketaatan pada formalitasnya, formalnya, dan juga ketaatan pada substansinya. Di dalam sejumlah undang-undang yang diujikan di Mahkamah Konstitusi, banyak sekali yang mempersoalkan terkait dengan formalnya. Salah satu yang spektakuler itu bagaimana Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu kan. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat pembahasan undang-undang yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah melibatkan partisipasi publik. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi diperluas makna partisipasi publik itu, bagaimana itu rakyat itu didengar, disampaikan juga, kalau tidak diadopsi pendapat masyarakat itu harus disampaikan kepada masyarakat juga. Jadi ada beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu pun tidak dijalankan. Gitu tetap ya. disahkan pada saat itu ya. Karena itu undang-undang yang secara formalnya itu tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan, rawan untuk diajukan atau diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Jadi memang pertanyaan besarnya, DPR ini wakilnya siapa begitu ya? Karena kalau rakyat mandatnya tidak dianggap. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kami nanti undang Anda untuk berpartisipasi, dan legislasi kilat lupakan mandat.
Selamat menyaksikan. Legislasi kilat lupakan mandat. Penyusunan perundang-undangan kini tak ubahnya ibarat permainan sulap. Ketika pembuat undang-undang, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sudah berkehendak, maka tak butuh waktu lama untuk menggolkannya. Bahkan dilakukan dengan skema simsalabim. Segala aturan dan ketentuan proses legislasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3 tidak lagi dihiraukan. Semua prinsip-prinsip dalam proses legislasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi diterabas. DPR dan pemerintah selalu kompak untuk merevisi undang-undang dengan cepat. Minim partisipasi bermakna dari publik dan akhirnya tidak jarang menghasilkan sejumlah ketentuan baru yang memicu kontroversi. Proses legislasi dengan prinsip kejar tayang juga akan membuat kualitas legislasi kedodoran. Pengesahan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden dan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi refleksi sebuah bilai yang dibahas kilat dengan tenggat yang sangat singkat. Jika revisi Undang-Undang Kementerian Negara hanya membutuhkan waktu pembahasan sehari pada Senin 9 September, begitupun dengan revisi Undang-Undang One Team Press yang juga dikebut dalam sehari pada keesokan harinya. Kilatnya proses legislasi jelas membuat prosesnya dipertanyakan. Semestinya dalam penyusunan sebuah aturan perundang-undangan ada naskah akademik dan pelibatan publik yang luas, sehingga publik memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di balik perumusan undang-undang. Ditambah dengan absennya partisipasi publik dalam penyusunan dua bilai tersebut, kian lengkaplah aksi menerabas ketentuan dalam pembuatan undang-undang. Padahal partisipasi publik sangat penting sebagai perwujudan demokrasi substantif, mencegah legislasi bermasalah, dan meminimalkan dampak buruk. Semestinya perlakuan revisi atau pengesahan undang-undang didasarkan atas kepentingan luas publik yang sangat mendesak, bukan sekadar kepentingan para elit. Perlu ditegaskan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang One Team Press yang tanpa melibatkan partisipasi publik mencerminkan politik legislasi yang dihasilkan tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan, serta keinginan masyarakat. Betapa sialnya nasib bangsa ini ketika undang-undang yang memang dibutuhkan justru ditelantarkan nasibnya. Misalnya, undang-undang tentang perampasan aset, undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, ataupun undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang tak menarik bagi DPR untuk mengegolkan. Padahal usulan terbitnya undang-undang itu sudah bergulir bertahun-tahun. Sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa DPR dan pemerintah memang lebih mendahulukan kepentingan mereka jika dibandingkan dengan kebutuhan rakyatnya. Undang-Undang Kementerian Negara dan One Team Press amat gamblang ditunjukkan untuk mengakomodasi bagi-bagi kepentingan yang jangka pendek elit kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara dibutuhkan pemerintahan mendatang untuk menggemukkan kabinet. Tujuan serupa juga melatar belakangi revisi Undang-Undang One Team Press dengan menghapus batasan jumlah anggotanya One Team Press. Elit politik, baik itu di legislatif maupun eksekutif, seakan berkongsi untuk memperbanyak kursi kekuasaan. Tentu dampaknya akan membebani keuangan negara. Anggaran bakal tersedot untuk urusan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. DPR seakan lupa pada perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat seharusnya menjadi roh utama dalam setiap kerjanya. Semestinya pantang bagi DPR mengabaikan apalagi menentang aspirasi pemilik sejati mandat. Legislasi kilat lupakan mandat. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami undang Anda untuk memberikan opini Anda melalui telepon interaktif di 021-583-99-100. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita masih membahas terkait dengan pembahasan undang-undang dan juga pengesahan yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Kabar baik? Kabar baik. Kabar baik. Bang Lusius, ini tapi baik tidak kalau misalnya pengesahan undang-undang itu dinilai tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Ada kata bermakna di situ. Bagaimana Anda melihatnya? Terutama terkait dengan pengesahan undang-undang Watimpres dan juga penambahan kementerian. Iya, ya saya kira tidak baik lah, pasti sudah ya. Karena bagaimanapun satu belet itu, satu undang-undang itu terkait dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Dan kalau urusannya untuk seluruh rakyat Indonesia, yang membicarakannya itu hanya beberapa orang di DPR, gitu ya, ya pasti tidak baik, gitu ya. Jadi saya kira sih DPR ini memang sekali lagi ingin membuktikan bahwa DPR periode 2019-2024 ini memang hampir secara total, gitu ya. Mengabdikan fungsi legislasi itu untuk melayani kepentingan elit saja, untuk melayani kepentingan oligarki saja. Gitu. Nah, kecenderungan membahas cepat ini sudah muncul bahkan sejak tahun 2020 gitu ya, untuk beberapa RUU yang disahkan di tahun 2020, misalnya ESDM, berlanjut ke Cipta Kerja, lalu ada IKN di akhir-akhir ini gitu ya. Jadi saya kira ini sudah jadi semacam trademark DPR 2019-2024 ini. Gitu. Tapi kan mereka mewakili kita ya, mewakili konstituen sebenarnya Bang Lusius. Nah, soal partisipasi publik yang bermakna itu idealnya seharusnya seperti apa sih jika memang dilibatkan dalam pembuatan undang-undang, Bang Lusius? Ya saya kira mestinya publik itu sudah dilibatkan sejak penyusunan draft, karena itu dilakukan oleh Badan Legislasi ya, untuk dua RUU yang disahkan kemarin itu RUU Watimpres dengan RUU Kementerian Negara gitu ya. Sejak proses penyusunan naskah, publik mestinya sudah diajak untuk membicarakan apa yang kemudian ingin diatur dalam undang-undang itu gitu ya. Dan pelibatan yang semakin bermakna itu mestinya ditunjukkan saat pembicaraan tingkat satunya gitu ya. DPR tidak sulit sebenarnya untuk memastikan pelibatan publik itu gitu ya, dengan misalnya mengundang sejumlah lembaga atau sejumlah kelompok masyarakat yang punya perhatian khusus terhadap isu-isu yang sedang dibahas oleh DPR dalam RUU tertentu gitu ya. Jadi pertama sih partisipasi bermakna itu ya dengan berupaya untuk kemudian mendengar apa yang kemudian jadi aspirasi publik gitu. Berikutnya di tahap berikutnya baru kemudian bicara soal bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh publik itu coba diakomodasi oleh DPR dalam pasal-pasal yang kemudian ada dalam satu RUU ya. Jadi yang paling mendasar saja itu mereka belum melakukan, yaitu mengundang partisipasi publik gitu ya, untuk ikut terlibat dalam proses pembicaraan. Apalagi kemudian bicara soal mengakomodasi aspirasi publik itu dalam pasal-pasal di undang-undang itu ya. Bang Lusius, artinya kalau kita mengevaluasi ini mereka sudah mau selesai dan nanti akan digantikan oleh para wakil rakyat yang nanti akan segera duduk di parlemen. Artinya harus dievaluasi apa dan apa yang bisa kita, istilahnya itu rapornya bagaimana dalam hal pelibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang yang anggota DPR yang kemarin. Ya saya kira ini mungkin DPR paling buruk gitu ya di era reformasi ini, ketika di tahun kelima baru 26 RUU dari 259 daftar RUU prolegnas yang sudah disahkan oleh DPR gitu ya. Jadi baru 10% dari target yang ditetapkan DPR dalam prolegnas 2020-2024 ya. Kalau DPR mengatakan ada 100-an lebih RUU yang disahkan, itu 3/4-nya itu adalah RUU tentang daerah otonomi yang sudah lama sebenarnya punya undang-undang, tapi hanya dipisah-pisah atau diatur lagi nama undang-undangnya di periode ini ya.
Jadi rapornya pasti buruk sekali lah DPR yang sekarang ini untuk urusan legislasi gitu ya. Tidak ada tandingan soal buruknya itu dibandingkan DPR-DPR sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Terakhir, Bang Lusius, ini artinya undang-undang tadi baru 10% dari target prolegnas yang seharusnya diprioritaskan. Yang sudah jelas-jelas ini mendapatkan atensi dari publik, ini adalah terutama ada perampasan aset di situ, perlindungan pekerja rumah tangga misalnya, kemudian juga tentang masyarakat hukum adat. Artinya jika itu memang tidak diprioritaskan, jika selama ini terkesan ditunda-tunda atau tidak dibahas, apa yang bisa Anda tangkap dari situ? Ya itu tadi, mereka memang membuktikan dirinya mengutamakan pengabdian mereka pada kepentingan oligarki, pada kepentingan elit itu gitu ya. Jadi mereka akan selalu mendahulukan RUU yang kepentingannya itu untuk elit dan oligarki itu ketimbang kemudian untuk kepentingan publik. Karena misalnya kita lihat di RUU perlindungan pekerja rumah tangga gitu ya. Sudah sejak bulan Juni, RUU itu sudah selesai dibahas di pembicaraan tingkat 1, di proses pembahasan di alat kelengkapan DPR gitu ya. Tapi apa kemudian yang bisa menjelaskan pimpinan DPR menyimpan agenda pengesahan RUU PPRT itu sampai beberapa bulan setelah itu sampai sekarang ya, berapa bulan, 4 bulan ya. Dan itu kelihatan sekali bagaimana kemudian sikap mereka gitu terhadap RUU PPRT itu yang jelas-jelas memang ditunggu oleh publik gitu kehadirannya gitu ya. Begitu RUU Batinpres, Kementerian Negara muncul, ya tambah lupa mereka dengan RUU PPRT ini. Jadi saya kira di situ makin jelas gitu ya. Dulu juga kekerasan seksual itu juga mengalami nasib serupa. Jadi sudah selesai dibicarakan di pembicaraan tingkat 1, disimpan sekian lama gitu ya, dan mendahulukan RUU lain gitu ya, baru kemudian disahkan. Jadi saya kira ya dengan itu kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya prioritas menurut DPR sekarang ini gitu ya. Mereka akan selalu mendahulukan apa yang oleh elit atau oligarki itu jadi sesuatu yang mendesak ketimbang kemudian apa yang oleh rakyat dianggap sesuatu yang mendesak. Gitu. Terima kasih Bang Lusius sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi peneliti Formapi, Lusius Karus, Bang Godens. Beberapa undang-undang yang istilahnya itu masyarakat sudah teriak, bukan hanya melalui media sosial, bahkan turun ke jalan juga berdemo, tapi ternyata itu tidak menjadi prioritas. Saya agak kaget ya. Ya meskipun sudah tahu, tapi diingatkan kembali bahwa ini hanya 10% dari target prolegnas yang dibahas. Nah ini artinya apa Bang Godens? Ya tentu pertanyaan dasarnya itu mengapa harus ada partisipasi publik gitu kan. Partisipasi publik menurut putusan Mahkamah Konstitusi 91/2020 itu ada 3 bentuknya. Yang pertama itu terkait dengan hak untuk didengar. Yang kedua itu hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Yang ketiga itu hak untuk diberi penjelasan terkait dengan pendapatnya. Itu 3 hak. Nah, pertanyaannya mengapa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan seperti itu? Tentu dasar paling utamanya atau mengapa harus ada partisipasi publik, tujuannya itu untuk mencegah fenomena bagaimana kemauan negara dilegalkan semua dan seakan-akan menjadi demokratis atau di dalam istilahnya itu autokratik legalisme itu yang dicegah gitu. Sehingga rakyat yang memiliki atau pemegang mandat itu harus dihormati lewat persetujuan rakyat terkait dengan undang-undang yang mengatur kehidupannya. Jadi yang terjadi sekarang dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, seluruh kemauan negara itu dilegal formalkan dan itu dipaksakan untuk ditaati oleh rakyat. Nah, di situ menjadi problem ketika yang dilegalkan itu memberikan kewenangan yang sangat luas atau kewenangan tidak terbatas kepada pemerintah yang kemudian akan dikhawatirkan menjadi bibit-bibit otoriter di sana nanti. Karena itu harus dicegah lewat partisipasi publik tadi. Atau dengan kata lain harus ada harus ada pendapat rakyat, ada persetujuan rakyat yang memiliki mandat itu terhadap setiap pembentukan undang-undang. Karena itu di dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan, terakhir itu Undang-Undang 13 2022 itu, di pasal 96 itu
tegas sekali kok dikatakan bahwa harus ada partisipasi publik. Jadi sudah tercantum secara detail bahkan. Nah, Bang Gaudens, menurut MK tadi harus didengarkan, kemudian dipertimbangkan pendapatnya dan diberi penjelasan. Ini apakah selama ini jika kita menilai dalam periode wakil rakyat yang kemarin itu apakah memang tidak pernah dilakukan? Karena kalau kita lihat di luar saja itu misalnya rapat dengar pendapat yang benar-benar melibatkan masyarakat dan itu terlihat begitu. Nah, apakah ini memang tidak dilakukan atau tidak terekspos karena memang kurang diberitakan atau bagaimana, Bang Gaudens? Ya, mungkin kita perlu jujur untuk menilainya ya. Setidaknya menurut saya itu ada 3 fenomena yang terjadi di DPR itu. Yang pertama itu ada undang-undang atau rancangan undang-undang yang dibahas mengikuti ketentuan yang memang diharuskan untuk melibatkan partisipasi publik itu ada. Yang kedua itu ada undang-undang yang masuk ke DPR sempat dibahas tetapi tidak terlalu tidak punya daya tarik gitu sehingga dibiarkan saja gitu atau bertentangan dengan kepentingan pembuat undang-undang. Katakanlah undang-undang perampasan aset itu sudah sampai di meja pimpinan DPR sampai sekarang itu tidak dibahas itu. Atau antesnya amanat presiden untuk membahas undang-undang itu sudah sampai di meja ketua DPR tetapi kan tidak dibahas. Atau undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu ya, sejak Juni tadi kata Bang Lusius. Ya, yang disebut juga pekerja serbet gitu kan. Tidak juga disahkan. Dan yang ketiga itu, fenomena ketiga itu adalah undang-undang yang punya kepentingan politik sangat tinggi dan itu biasanya dibahas dalam tempo 3 jam paling tinggi. Terakhir itu yang ditolak oleh masyarakat dan berhasil ditolak itu revisi undang-undang pilkada itu. Itu kan dibahasnya juga tidak lebih dari 1 jam itu. Oke. Jadi seandainya tidak turun ke jalan saat itu masyarakat penolakan tidak besar, bisa langsung lolos. Ya, atau dengan kata lain, kalau sangat tinggi kepentingan politiknya dan itu menguntungkan para pembuat undang-undang, itu hitungan detik pun bisa jadi itu bisa disahkan. Bang Gaudens, ini yang kemudian menggelitik saya. Kalau memang akhirnya yang benar-benar didengarkan, aspirasi rakyat yang didengar adalah kemarin yang revisi undang-undang pilkada. Masa harus turun ke jalan dulu sih bagi rakyat ini agar suaranya didengar soal pembuatan undang-undang ini? Dan kalaupun memang turun ke jalan pun ini sudah dilakukan loh. Teman-teman PPRT, teman-teman yang juga aktivis anti korupsi ini tidak terhitung jumlahnya mereka turun ke jalan. Masa harus seperti itu sih, Bang Gaudens? Ya, ini soal kepekaan wakil rakyat akan kebutuhan rakyatnya. Harus yang saya bilang tadi itu seluruh kemauan negara itu dipaksakan untuk dilegalkan dan tidak ada korelasinya atau tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat itu sendiri, sangat jauh gitu. Katakanlah rakyat membutuhkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga misalnya. Tapi bagi negara tidak membutuhkan itu. Rakyat membutuhkan undang-undang perampasan aset. Negara tidak membutuhkan itu. Mengapa tidak membutuhkan itu? Karena akan kembali kepada kepentingan yang terusik dari si pembuat undang-undangnya. Oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami juga akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon pemirsa. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, legislasi kilat lupakan mandat. Itulah topik kita pada pagi hari ini. Saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon yang pertama. Ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Godensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasrik, sebagai rakyat yang diwakili teman-teman yang ada di DPR, apakah selama ini Anda sudah merasa mandat Anda dilibatkan dalam pembahasan undang-undang? Iya, pemandangan yang tidak mendidik dan tidak elok ya, ketika paripurna yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah kemarin di gedung parlemen, yaitu mengesahkan 3 rancangan undang-undang masalah Wantimpres, keimigrasian dan Kementerian Negara. Itu hanya dilaksanakan 3 hari saja. Artinya legitimasi dari sebuah rancangan undang-undang ini sangat diragukan. Tidak melibatkan partisipasi publik. Dan ini pemerintah dan DPR meninggalkan legasi yang tidak baik di akhir masa jabatannya. Coba bayangkan, karena yang menyangkut Wantimpres dan Kementerian Negara itu kan menyangkut kepentingan elit dan kekuasaan. Itu mereka buru dalam waktu hanya beberapa jam. Tetapi ada undang-undang yang perlindungan pekerja rumah tangga itu sudah 20 tahun tidak kunjung diundangkan. Jangan sampai masyarakat itu menilai bahwa ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan hanya mementingkan elit dan kelompok saja. Saya khawatir kalau seperti terus begini ya di manajemen sebuah negara ini akan mendapatkan perhatian dari yang maha kuasa. Artinya rakyat yang diwakili sudah tidak pernah merasakan. Misalnya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu sangat dibutuhkan, tetapi kok sampai sekarang tidak ada apa. Jadi sudah banyak korbannya juga ya Pak Tasrik ya. Kita mengajak masyarakat, mari kita doakan ke depan mudah-mudahan pemerintah dan DPR ini semakin sadar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Bung Goldensil. Selamat pagi. Pagi Pak Ondo, bagaimana Anda melihat pembahasan undang-undang yang kejar tayang ini? Ya, saya melihat penyusunan undang-undang oleh pemerintah dan DPR bila untuk kepentingan bos atau raja, maka cepat prosesnya. Tidak perlu tanya-tanya rakyat lagi, tidak perlu lagi mereka berpikir bagaimana tentang partisipasi publik yang bermakna tersebut. Ini sangat lancar. Undang-undang kementerian dan undang-undang Wantimpres lancar sekali dibuatnya, tetapi bila mengenai undang-undang perampasan aset macet, undang-undang PRT juga macet. Undang-undang kementerian itu, Bung Iqbal, 34 menteri sekarang dihapus. Jadi terserah presiden, mau 44, mau 100, terserah. Begitu juga di bidang Wantimpres, sekarang bukan di bawah presiden lagi, tapi merupakan lembaga tersendiri. Mereka juga lupa ya, kalau kabinet itu, asal-usul kata kabinet itu adalah berasal dari kelompok yang lebih kecil dari Dewan Penasehat Monarki Inggris zaman itu. Jadi kabinet itu adalah ruang kecil. Kalau nanti jumlahnya lebih besar, maka jangan kabinet namanya, mungkin aulanet ya. Demikian juga menjadi besar sekali anggaran yang akan dikeluarkan oleh negara untuk fasilitas dan gaji kabinet gemuk dan Dewan lembaga Wantimpres gemuk. Ya, kita bisa apa? Malah saya bertanya nih, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Raja? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Metro. Menurut saya dari banyak pembicaraan yang terdahulu dari peneliti dan Pak Golden dan Pak Ondo dan Pak Tasrik Usman, dari pembicaraan yang banyak itu, pertanyaan besar saya itu, Pak Iqbal, rasa malu menjadi anggota DPR itu tidak mewakili rakyat itu masih ada atau tidak itu? Rasa malunya tuh. Padahal dimakan tuh uang rakyat. Yang bayar gajinya uang rakyat, kok bekerjanya udah tidak untuk rakyat. Ini gimana negara ini Pak Iqbal, Pak Golden? Kenapa Anda merasa seperti itu, Pak?
Saya sangat merasa seperti itu. Perampasan aset, korupsi Pak, dari desa itu sampai ke ujung langit sana itu korupsi. Sudah tidak ada malu lagi. Tidak pakai sangkut paut, tidak ada apa risih dia korupsi. Kemarin kepala desa cuma punya sepeda ontel, 3 tahun jadi kepala desa sudah punya Avanza. Loh kok dibiarkan ini Pak? Ya Allah, negara ini seperti apa? Mohonlah anggota DPR di pusat dan di daerah hampir mirip saja loh Pak, hampir mirip saja. Jadi menurut saya apa kata pimpinan Tempo itu, ya sebaiknya negara ini revolusi lah Pak. Tidak layak lagi jadi negara demokrasi. Aspirasi DPR yang membuat undang-undang, DPR sendiri yang melanggar undang-undang. Ini gimana nih Pak Golden? Dia membuat undang-undang, tapi dia sendiri yang melanggar undang-undang. Pertanyaan besarnya, sadarlah Pak anggota DPR, pikirkan rakyat kecil di bawah. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga didengarkan ya Pak Ramadan oleh para wakil kita di gedung parlemen saat ini. Bang Godens, ternyata semua miris ya, merasa tidak didengarkan begitu suaranya. Nah, tadi ada yang menarik soal poin legitimasi dan kualitas dari undang-undang itu sendiri. Apakah ini berarti jika istilahnya kejar tayang tidak melibatkan partisipasi publik, legitimasi dan kualitas dari undang-undang tersebut dipertanyakan? Ya tentu tidak dipertanyakan juga karena sudah melewati proses formal. Nah, hanya ada satu lembaga yang bisa menentukan apakah undang-undang ini sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, ya harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Supaya bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi harus diberi nomor dulu undang-undangnya. Sepanjang belum diberi nomor ya belum bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang ada persoalan. Pengesahan undang-undang itu kan yang kemarin ya, itu kan hanya 11 hari sebelum DPR sekarang ini, DPR periode 2019-2024 itu berakhir. Berakhirnya DPR itu kan pada tanggal 1 Oktober berakhir. Itu berarti tinggal 11 hari lagi. Sementara pemerintahannya akan berakhir kurang dari 1 bulan, tanggal 20 Oktober, ya. Oktober itu presiden diganti. Makanya kita selalu mengingatkan sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rejim. Karena itu di dalam konstruksi undang-undang itu harus ada partisipasi masyarakat untuk mencegah kemauan negara itu secara sepihak dilegalkan. Tetapi masih ada jalan untuk mengatasi itu, dibawalah ke Mahkamah Konstitusi. Kita ingat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 itu tegas sekali dikatakan sebuah undang-undang itu akan dibatalkan kalau syarat formilnya tidak terpenuhi. Apa syarat formilnya? Salah satu syarat formil di dalam pembuatan undang-undang menurut Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi atau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan perundang-undangan itu salah satunya adalah partisipasi publik. Partisipasi publik itu ada 3 bentuknya yang saya sebutkan tadi, yaitu hak rakyat untuk didengar, hak rakyat untuk dipertimbangkan, hak rakyat untuk diberi penjelasan. Kalau 3 ini tidak terakomodasi di dalam pembuatan undang-undang, bisa saja Mahkamah Konstitusi membatalkannya karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Oke, jadi yang disebut undang-undang yang berkualitas itu yang seperti apa, Bang Godens? Yang berkualitas itu formilnya itu terpenuhi, substansinya terpenuhi. Substansi itu isi pasal-pasalnya itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dibalik kepentingan rakyat gitu. Oke, Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Rezim atau tadi Dewan Perwakilan Raja katanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang harus dibuktikan. Artinya ini juga menjadi PR bagi anggota DPR selanjutnya, Bang Godens. Ini kan sudah terang benderang. Ada beberapa undang-undang yang memang publik desakannya sangat kuat. Puluhan tahun bahkan yang PPRT itu. Ya, kita bersyukur juga di dalam undang-undang pembentukan perundang-undangan itu, rancangan undang-undang yang tidak bisa disahkan di dalam periode 2019-2024 itu bisa dibawakan atau didelegasikan kepada DPR periode 2024-2029. Mudah-mudahan
rancangan undang-undang pemberantasan aset kalau tidak diselesaikan sekarang, begitu juga rancangan undang-undang perlindungan Pekerja rumah tangga kalau tidak selesai sekarang, didelegasikan kepada DPR yang akan datang untuk segera disahkan. Nggak usah dibahas-bahas lagi lah, disahkan aja gitu. Daripada mengesahkan rancangan undang-undang Kementerian Negara tanpa dibatasi jumlahnya, atau undang-undang Vanting Press yang statusnya itu menjadi lembaga negara, setara dengan DPR juga kan lembaga negara gitu. Dan jumlah anggotanya bukan 9 tetapi sesuai kebutuhan presiden, ya ini kan menjadi persoalan, menjadi pertanyaan besarnya, ada apa sih maksud dibalik semua ini gitu. Dan untuk siapa ya? Ya, Jadi kita akan betul bahas lebih sekali. lanjut, Bang Gaudens, apa yang harus menjadi PR bagi anggota DPR selanjutnya. Nah, aspirasi rakyat seperti apa nanti harus didengarkan dan apa yang harus dibuktikan. Sesaat lagi tetaplah di Editorial Media Indonesia. Ya, Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Bang Gaudens. Kita tentu tidak ingin ya kalau pembahasan undang-undang itu kejar tayang sehingga menghasilkan undang-undang yang tidak berkualitas. Nah, antriannya ini panjang, Bang Gaudens ya. Tadi Bang Lusius bilang dari 259 undang-undang yang masuk ke prolegnas yang seharusnya diprioritaskan baru 26 atau 10%. Apakah ini nanti akan membuktikan mana yang menjadi prioritas dari anggota DPR selanjutnya? Kepentingan mana yang mereka utamakan begitu? Ya, tetapi di sana itu ada terjadi perdebatan ya. Secara akademis juga bisa dipertanggungjawabkan perdebatannya itu. Mengapa? Pertanyaan besarnya, apakah yang dikejar itu kuantitas undang-undangnya atau kualitas undang-undangnya? Bagus sih dua-duanya. Artinya kalau sudah ditetapkan sebagai masuk di dalam rancangan undang-undang prioritas, mestinya dibahas gitu kan. Yang terjadi sekarang ini kan banyak sekali undang-undang yang diselundupkan kemudian, bukan masuk prioritas, tetapi yang diselundupkan itu menjadi prioritas. Gitu kan. Nah, kalau soal jumlah itu memang perdebatannya itu mau kuantitas atau mengutamakan kualitas. Yang terjadi sekarang ini kuantitasnya tidak seberapa, kualitasnya juga sangat diragukan. Termasuk undang-undang yang disahkan kemarin itu kan. Disahkan di dalam teori itu ada teori bebek lumpuh. Kalau pemerintahan itu sudah terpilih presiden baru, itu mestinya presiden yang sekarang itu tidak terlalu banyak mengambil keputusan yang sangat mendasar. Atau pemerintahan yang sekarang, pemerintahan maksudnya DPR dan presidennya tidak terlalu mengambil keputusan-keputusan yang mendasar atau membuat undang-undang bukan untuk kepentingan sesat, apalagi sesat gitu kan, tetapi harus untuk kepentingan yang lebih strategis. Kita harus katakan undang-undang Kementerian Negara maupun undang-undang Vanting Press, dan juga jangan lupa undang-undang keimigrasian itu juga menimbulkan perdebatan yang sangat mendalam karena di dalam undang-undang keimigrasian itu sudah dicabut gitu larangan orang yang patut diduga terlibat kejahatan bisa pergi ke luar negeri, tidak harus dicegah gitu. Tidak harus dicekal atau dicegat. Ya, itu ada hal-hal baru yang bisa menimbulkan perdebatan ke depannya. Karena itu masyarakat sipil bisa mengajukan apa yang sudah disepakati itu untuk dibawakan ke Mahkamah Konstitusi untuk diujikan kembali gitu. Yang menjadi pertanyaan bagi anggota DPR, kita mungkin mencoba untuk melihat dari perspektif anggota DPR untuk melibatkan. Mudah-mudahan DPR periode yang dilantik 1 Oktober 2024 ini DPR yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Ini jangan membiasakan fenomena menjadi tunduk kepada rakyat hanya pada saat pemilu, sekali dalam 5 tahun tunduk kepada rakyat, setelah itu menghangkangi rakyat gitu. Itu yang terjadi kan. Itu yang terjadi dan dinilai berlangsung dalam periode yang kemarin. Ya, kalau menjelang pemilu itu baik-baik dengan rakyat, setelah terpilih menjauhi rakyat gitu. Oke. Mahal nggak sih Bang Gaudens untuk melibatkan partisipasi publik itu sebenarnya?
Kalau memang tidak ada, mahal kalau ada etikat kemauan. misalnya. Kalau ada kemauan. Dan di dalam Undang-Undang 13 2022 itu kan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sudah ditentukan pelibatan rakyat itu, pelibatan partisipasi masyarakat itu dimulai dengan pembahasan naskah akademisnya. Dan itu kan pembahasan naskah akademis itu biasanya itu kan melibatkan sekelompok masyarakat, cendekiawan misalnya, di dalam pembahasannya, di dalam penyusunan DIM, oleh pemerintah itu melibatkan masyarakat, di DPR juga melibatkan masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat di dalam pembahasan undang-undang itu adanya pada tingkat 1, karena di sana DPR dan pemerintah itu, presiden dalam hal ini mendiskusikan. Hanya ada ruang bagi masyarakat itu di pembahasan tingkat 1, karena begitu memasuki pembahasan tingkat 2 itu kewenangan DPR karena penggunaan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah rancangan undang-undang di tingkat 2 kan. Oke. Artinya sebenarnya kita tidak kekurangan expert, ahli, perwakilan masyarakat sipil yang seharusnya dilibatkan ya Bang Gaudens. Ya kemauan aja yang tidak ada, dan negara ini terlalu kuat keinginannya untuk melegalkan kemauan secara sepihak. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Bang Ya Gaudens. harus ada kemauan baik sih. Kemauan baik. Ya. Kita mencoba kusnuzon ya. Ya, betul. Mencoba untuk berprasangka baik. Tentu kita menaruh harapan terhadap anggota DPR yang nanti akan segera menjabat 1 Oktober ya, nanti akan selesai. Ya, tinggal akan 11 hari ya, digantikan. 10 hari lagi. Baik, semoga mandat kita tidak dilupakan oleh wakil kita yang baru. Terima kasih Bang Gaudens. Dan Terima kasih, Bang. pemirsa DPR seakan lupa pada peran mereka sebagai lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi rakyat ini seharusnya menjadi roh utama dalam setiap kerja mereka. Semestinya pantang bagi DPR mengabaikan, apalagi menentang aspirasi pemilik sejati mandat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.